Bayangkan saat kau ingin pulang, menempuh perjalanan malam di jalan yang sepi. Namun, sebuah tumpangan biasa justru berubah menjadi mimpi buruk. Seseorang atau mungkin sesuatu sedang menunggu di balik kegelapan. Malam ini, kita akan menyelami kisah menegangkan dari film The Toll 2020. Selamat datang di Luntus Cinema, tempat di mana setiap perjalanan pulang bisa saja menjadi perjalanan terakhir. Baiklah, daripada berlama-lama, mari kita mulai ceritanya. Whoa, that wasn't the turn. I guess it's fine, I'm just used to a different way. Di awal film, kita diperlihatkan sebuah mobil taksi online milik seorang pria bernama Spencer. Terlihat, Spencer lebih memilih penumpang wanita, sementara dia menolak penumpang pria. Tak lama kemudian, pria itu pergi ke bandara untuk menjemput penumpangnya yang bernama Kemi. Kemi berencana menuju ke rumah ayahnya yang letaknya cukup jauh dari bandara. Hey, for Cammy? Yeah. Sepanjang perjalanan, Spencer berusaha mengajak Kemi mengobrol agar suasana tidak canggung. Namun, Kemi justru terlihat berhati-hati. Dia enggan banyak bicara dan akhirnya memilih untuk segera tidur. You're really taking me out to the boonies. Mom's not into that bullshit. I kind of just want to close my eyes and go to sleep. Karena Kemi tertidur, Spencer pun terus melanjutkan perjalanan. Waktu pun berlalu, hingga akhirnya Kemi terbangun. Padahal seharusnya jarak menuju tujuan hanya tinggal sekitar 20 menit lagi. Di tengah perjalanan itu, Spencer sempat memuji foto profil Kemi. Ucapannya terdengar sederhana, justru membuat Kemi merasa waspada. Diam-diam, ia pun mengeluarkan pepper spray sebagai bentuk antisipasi. Ia bahkan memberi sebuah pesan kepada ayahnya jika kalau Spencer aneh. Waktu terus berlalu, hingga tiba-tiba Spencer membelokkan mobilnya keluar dari jalan raya. Ia membawa masuk mobil ke sebuah jalan yang lebih kecil dan jauh lebih gelap. Kimi langsung komplain, mengatakan kalau itu bukan jalannya. Namun, Spencer dengan tenang menjawab bahwa GPS lah yang mengarahkannya ke sini. Bahkan, untuk meyakinkan Kimi, ia sempat memperlihatkan arah GPS yang ada di ponselnya. Dan Kimi tidak mengeluh lagi. Whoa, that wasn't the turn. Well, if you want to take a look at the route. I guess it's fine, I'm just used to a different way. Dalam perjalanan, Spencer sempat bercerita bahwa dia selalu menolak penumpang pria karena takut mereka hanyalah begal. Mobil terus melaju, masuk lebih jauh ke dalam hutan yang gelap. Spencer kemudian berkomentar bahwa tempat ini sangat cocok untuk berburu. Bahkan, ia mengaku sering berburu dengan menggunakan panah. That I swipe no on just because I think they're serial killers? Our ancestors did it. Bow and arrow. And I should take you sometime. Namun, semakin jauh mereka melaju, jalan terus semakin sunyi, makin gelap, dan makin mencekam. Hingga akhirnya, Spencer kembali membelokkan mobilnya. Kali ini, jalan yang mereka lalui benar-benar membawa mereka jauh ke tengah hutan. Tanpa alasan yang jelas, tiba-tiba saja ponsel milik Spencer mati. Ia tak bisa lagi membuka aplikasi untuk melihat arah jalan. Tak lama kemudian, Spencer mendadak mengerem dengan keras karena melihat seseorang berdiri di tengah jalan. That's weird. What? Aneurysm or something. Ia segera turun untuk memeriksanya. Namun ternyata tidak ada siapapun di sana. Ketika mereka hendak melanjutkan perjalanan, mobilnya tidak bisa dinyalakan. Kemi yang sejak awal sudah curiga langsung menuduh Spencer telah melakukan sesuatu dan memintanya berhenti. Namun, Spencer tentu saja membantah. I don't see anyone.
Okay, fuck, I can't deal with this shit right now, dude. Whatever you're doing, just... I can't just magically break my own car. Ia pun segera turun memeriksa mobilnya. Sementara di sisi lain, ponsel Kimmy juga ikut mati, tidak bisa dinyalakan sama sekali. Spencer tidak menemukan kerusakan apapun pada mobilnya. Sekarang, keduanya menghadapi masalah besar. Ponsel mereka sama-sama mati, sehingga mustahil untuk menelpon mobil Derek. Satu-satunya harapan hanyalah menunggu orang yang lewat. Masalahnya, waktu sudah menunjukkan pukul 3 pagi. Hey, do you have service? We should probably call AAA. Well, it's 3 o'clock in the morning. Kemi yang merasa tidak aman berada dekat dengan Spencer. Akhirnya memutuskan untuk pergi mencari bantuan. Ia menyuruh Spencer tetap menunggu di dalam mobil. Sebelum Kemi pergi, Spencer sempat memberikan sebuah senter. Dengan koper di tangannya dan berbekal cahaya kecil dari senter, Kemi pun melangkah menembus kegelapan. Why don't you stay here and I'll walk and try and find a house somewhere. Whoa, whoa, whoa! Tak lama kemudian, ia menemukan tanda jalan yang menunjukkan bahwa jalur tersebut sedang ditutup. Kemi kebingungan karena sebelumnya ia sudah melewati jalan itu dan tidak ada tanda penutupan sama sekali. Papan peringatan itu justru mengarahkannya untuk mengambil jalan memutar, masuk semakin dalam ke dalam hutan. Namun, Kemi memilih untuk mengabaikannya dan tetap berjalan lurus. Hingga akhirnya, pada peringatan terakhir, ia melihat sebuah tulisan yang menyeramkan. Aku bisa melihatmu. Kemi yang mendengar suara di belakangnya, sehingga ia berlari dengan cepat. Di dalam mobil, Spencer tidak bisa melakukan apapun selain menunggu matahari terbit. Namun tiba-tiba, dari arah belakang mobil muncul seseorang. Spencer yang menyadarinya langsung buru-buru keluar untuk memeriksanya. Anehnya, tidak ada siapapun di sana. Yang terlihat hanyalah sebuah tulisan di kaca mobil, tertuliskan, "Tolong bayar tolmen." Spencer mulai curiga. Dalam pikirannya, semua ini pasti hanya ulah Kemi yang mencoba menakutinya. Beberapa saat kemudian, Kemi akhirnya muncul. Anehnya, ia justru datang dari arah depan mobil. Kemi kebingungan karena ia merasa hanya berjalan lurus. Tapi entah mengapa, malah berputar kembali ke tempat semula. How'd you come from that direction? Kemudian, Kemi menyalahkan Spencer. Menuduhnya telah membelok ke jalan yang salah. Namun Spencer membela diri. Ia bersikeras hanya mengikuti arah GPS. Kemi pun menceritakan bahwa ia sempat mendengar suara seseorang di dalam hutan dan menduga mungkin orang itulah yang sedang menjebak mereka. Never taken this way before. I've never been down this street. Maybe you have. And there's other people out there too. Putting up. Spencer lalu memberitahu tentang tulisan misterius yang muncul di belakang kaca mobil. Bahkan, ia sempat mengira semua itu hanyalah ulah Kemi untuk mengerjainya. Tentu saja, Kemi langsung membantah tuduhan tersebut. I thought it was you, but... Oh yeah, the tall man and I go way back. Kali ini, Kemi memutuskan untuk tetap berada di mobil. Namun, ia tidak mengizinkan Spencer ikut masuk. Menurutnya, ia akan jauh lebih aman jika Spencer berjaga di luar. Good call. Actually, do you mind waiting outside? Get locked in your own fucking car again. Saat berada di dalam mobil, Kemi mulai memeriksa setiap sudut penyimpanan. Tanpa diduga, dia menemukan foto-fotonya sendiri. Penemuan itu membuat kecurigaannya terhadap Spencer semakin besar. Tak lama kemudian, Spencer berkata
jika ia mulai bosan dan ingin memeriksa keadaan sekitar. Ia pun meminta senter dari Kemi, lalu pergi meninggalkannya sendirian di dalam mobil. Mungkin saja Spencer sedang mencari cara untuk menyerangnya. Tidak tinggal diam, ia segera membuka bagasi mobil dan menemukan busur serta beberapa anak panah. Dengan cepat, Kemi mengambil satu anak panah untuk berjaga-jaga. Hey, I need to warm up, so I think I'm gonna walk down that. Sementara itu, Spencer terus berjalan lurus hingga menemukan peringatan sama seperti yang sebelumnya dilihat Kemi. Namun, ia memilih mengabaikannya dan tetap berjalan lurus. Tiba-tiba, dari arah hutan, ia merasa melihat sesuatu. Spencer pun berbelok ke sisi kiri jalan. Namun anehnya, beberapa saat kemudian, ia justru muncul dari sisi kanan jalan. Kebingungan, Spencer akhirnya kembali ke mobil. Kali ini, ia memutuskan untuk menunggu di dalam mobil. Tak lama kemudian, ia melihat foto Kemi yang entah bagaimana sudah ada di dalam mobilnya. Di saat bersamaan, Kemi yang sudah bersiap hampir saja menyerang Spencer dari belakang. Fuck is this? Spencer kebingungan, lalu bertanya mengapa Kemi menaruh fotonya di mobil. Namun, Kemi dengan tegas menjawab itu bukan ulahnya. Spencer semakin bingung untuk apa ia menyimpan foto Kemi. Padahal, mereka baru pertama kali bertemu di malam itu. Why'd you put these here? Why would they be in my car? Pictures of you when you did that, but that's not cool. Merasa tertekan, Spencer keluar dari mobil untuk mencari udara segar. Kemi segera mengajarnya. Ia yakin bahwa Spencer adalah seorang stalker. Ia terus memojokkan Spencer, bahkan menuduhnya seperti psikopat. Namun, Spencer bersikeras membantah semua tuduhan itu. Kemi kemudian menyinggung soal busur dan anak panah yang ada di bagasi. Spencer menjelaskan bahwa ia memang sering berburu dengan anak panah saat perjalanan. Tentu saja, ia tetap tidak mempercayainya. Ia semakin curiga bahwa mobil mogok itu hanyalah rekayasa Spencer. Spencer mencoba menegaskan bahwa ia hanya mengikuti alamat yang Kemi berikan di aplikasi dan sama sekali tidak tahu di mana rumah Kemi sebelum Kemi masuk ke dalam mobil. Ia juga mengakui bahwa kejadian-kejadian aneh yang mereka alami memang sulit dimengerti, namun menegaskan semua itu bukan ulahnya. Serial killer or like rapist or something. Yeah, I don't trust you. Your car magically breaks down and Fucked up situation, but I promise you, I have nothing to do with. Meski begitu, bagi Kemi, menemukan fotonya di dalam mobil Spencer adalah bukti yang paling jelas. Anehnya, ketika mereka kembali ke mobil, foto itu sudah menghilang begitu saja. Tak lama kemudian, dari dalam hutan, terdengar suara tawa yang menyeramkan. Karena hutan begitu gelap, untuk diperiksa, mereka akhirnya kembali masuk ke dalam mobil. where did the pictures go? No, that doesn't make any sense. Di dalam mobil, Kemi akhirnya menyadari bahwa ada orang lain selain mereka berdua di tempat ini. Ia pun meminta maaf atas semua tuduhan yang sebelumnya yang ia lontarkan. Spencer yang mengerti situasi segera memakluminya. Kini, keduanya semakin yakin memang ada seseorang di luar sana yang sedang mempermainkan mereka. Look, I guess I owe you an apology. With anyone. I don't blame you. Namun, misteri terbesar yang belum terjawab, mengapa setiap kali mereka berjalan, selalu saja berputar kembali ke tempat yang sama. Kemi mulai berpikir, mungkin orang misterius itulah yang sengaja menaruh foto dirinya di dalam mobil. Tujuannya jelas, membuat ia dan Spencer saling curiga, hingga akhirnya mereka saling membunuh. Explains why we keep walking in circles. The photos, the signs, the Just an asshole's trying to play a prank on us. Spencer lalu teringat pada tulisan di kaca mobil, tolong bayar tolman.
Mungkin ada sesuatu yang sebenarnya yang sedang diminta dari mereka. Kimi kemudian mengingat sebuah kasus lama, penutupan jalan yang digunakan untuk menjebak orang lalu merampoknya. Ia menduga kejadian serupa bisa saja menimpa mereka. Namun masalahnya, jika memang benar itu hanya ulah perampok, seharusnya aksi itu sudah dilakukan sejak tadi. Message just says, please pay the toll man. As soon as they slowed down, a dozen people jumped out of the woods with fucking machetes. If someone was trying to rob us, they would have done it by now. Saat Kimi sedang membersihkan kaca jendela mobil, tiba-tiba saja ia terkejut melihat seseorang di luar sana. Spencer yang penasaran tidak melihat siapapun. Ketika hendak keluar untuk memeriksanya, Kimi buru-buru melarangnya. Dengan wajah tegang, Kimi menggambarkan sosok yang ia lihat. Seseorang dengan topeng menyeramkan. Mereka berdua tidak tahu harus berbuat apa. Yang hanya bisa dilakukan hanyalah tetap waspada. Apalagi kaca mobil mulai berembun, membuat pandangan di luar semakin terbatas. I got it earlier just to be safe. Tak lama kemudian, kaca mobil tiba-tiba pecah karena dilempar dengan sebuah batu. Spencer yang panik langsung keluar dan mengambil busur panahnya. Ia memeriksa batu itu dan menemukan sebuah kertas terikat di sana. Kertas itu tertulis pesan mengerikan. Jalan ini ditutup, lanjutkan ke jalan memutar untuk membayar tolman. Proceed to detour to pay the toll man. Beberapa saat kemudian, Spencer melihat ada seseorang datang dari arah belakang. Dengan cepat, ia keluar sambil membawa busur panahnya untuk memeriksa. Namun ternyata yang muncul hanyalah seorang wanita tua yang mengendarai sebuah mesin berat. Wanita itu bernama Lauren. Someone's coming. Trying to rob you? Oh, my goodness. Spencer langsung meminta bantuannya, khawatir jika ada perampok yang sedang mengincar mereka. Lauren berusaha menenangkan, mengatakan bahwa mereka hanya perlu maju atau mundur untuk sampai ke jalan raya. Namun, Kimi segera menimpali. Ia menegaskan bahwa mereka sudah mencobanya, tapi entah bagaimana, selalu sampai ke titik yang sama. Ia juga menceritakan tentang tanda penutupan jalan yang mereka temui. We need help. We think people are trying to rob us. That way. Or you can walk that way. Tried all of those. They all lead in a circle. Mendengar itu, Lauren menggeleng pelan. Ia berkata bahwa saat ia datang tadi, tidak ada tanda jalan seperti itu. Lauren lalu terdiam sejenak, seperti sedang mengingat sesuatu. Wajahnya berubah serius, sebelum akhirnya ia berkata pelan, bahwa ia minta maaf karena tidak bisa membantu mereka. No. You would have driven right past them. That's I'm real sorry. I can't help you. Ia menegaskan saat ini Kimi dan Spencer sedang berada di dalam dunia tolman. Menurutnya, yang diinginkan tolman hanyalah kematian. Jika tolman mencium adanya kematian di dekat jalan, ia akan menjebak orang tersebut. Lauren menduga salah satu dari mereka, atau bahkan mungkin keduanya, akan mati malam ini. Itulah sebabnya tolman terus menjebak mereka di tempat yang sama, hingga salah satunya benar-benar terbunuh. The toll man. He'll bring you into his world. okay. I can't listen to this anymore. Please. Kimi menolak percaya begitu saja. Lalu Lauren meminta mereka untuk menyentuh tangannya, karena ia yakin mereka tidak akan bisa bersentuhan. Spencer yang hampir melakukannya segera dihentikan oleh Kimi. Lauren kemudian menjelaskan alasannya bisa melihat mereka. Ia sendiri pernah terjebak di dunia tolman sebelumnya. You won't be able to touch it. It'll pass right through. Stop, Come stop. on, try. Don't touch it. Because I've been touched by him before. Meski begitu, Kimi tetap tidak mempercayainya. Ia meminta Lauren untuk menelpon 911 dan juga menghubungi ayahnya. Bahkan sampai memberikan alamat rumahnya.
Lauren hanya memberi satu saran. Jika Tommen bisa melihat mereka, maka ia juga bisa memasuki pikiran mereka dan membuat keduanya melihat hal-hal yang sebenarnya tidak nyata. Call the police, tell them to call my dad. His name is Neil Dillon. If he can see you, don't let him see you. Setelah Lauren pergi, suasana kembali hening. Mereka hanya bisa menunggu. Cam yang penasaran, ia ingin tahu sendiri kemana jalan memutar itu sebenarnya membawa mereka. Kalau memang ada yang menjebak mereka, seharusnya mereka sudah mati dari tadi. Spencer yang khawatir tak membiarkan Cammy pergi sendirian. Akhirnya, ia ikut menemaninya. If they were gonna kill us, they would have done it by now. Our only chance is to play. Mereka menyusuri hutan yang gelap dan sunyi. Dari belakang, tiba-tiba terlihat sebuah bayangan. Mereka menoleh dengan cepat, tapi tak ada siapapun. Kemudian, mereka terus maju, melanjutkan perjalanannya. Tak lama kemudian, mereka menemukan sebuah pemandangan aneh dengan lilin yang menyala. Lalu, seseorang terjatuh tepat di depan mereka. Kimi mengenali suara itu. Ia membuka ikatannya. Dan benar saja, itu ayahnya. Kimi pun bingung. Sang ayah kemudian mengatakan, menjauhlah dari Spencer. Dia terlibat dengan semua ini. Sesaat kemudian, ayahnya mati di hadapan Kimi. Lalu, ia menuduh Spencer. Ia yakin pemuda itu membunuh ayahnya. Spencer terkejut. Ia membantahnya karena dia hanya berdiri diam sejak tadi. You killed my dad. Namun, ketika Kimi menoleh kembali, tubuh sang ayah sudah menghilang begitu saja. Spencer tersadar, ini bukan kenyataan. Semua hanyalah ilusi. Kekuatan Tallman sedang mempermainkan mereka. Saat Kimi menoleh di belakang Spencer, berdiri Tallman dan membuat mereka terkejut. Spencer refleks melepaskan anak panah. Namun, musuhnya menghilang begitu saja. Tahu serangan mereka tak berguna, satu-satunya pilihan hanyalah lari. Berlari menembus hutan hingga menemukan sebuah area perkemahan tua. Spencer langsung mengenalinya. Tempat ini adalah lokasi ia pernah berkemah bersama ibunya. Bagi Kimi, kenangan lain muncul. Rumah tepi danau yang sering ia kunjungi semasa kecil. I think I went camping here with my mom. In school, we went on this trip to a lake and Tanpa pikir panjang, mereka masuk ke dalam rumah itu untuk berlindung. Namun, keadaan di dalam sungguh aneh. Ruangan berantakan, dan televisi tua yang hanya menampilkan gambar statis. Kimi duduk di depan TV, matanya seolah tertarik dengan televisi tersebut. Dan anehnya, di sana terdapat sebuah pistol. Tak lama, TV itu menyala, menampilkan dua orang bertopeng yang sedang duduk. Sosok itu memperlihatkan tulisan, jangan pernah membelakanginya, atau dia akan membunuhmu. Mendadak, gambar di layar berganti. Kimi, televisi itu menampilkan Kimi dan Spencer berdiri, direkam dari kamera tersembunyi di atas TV. Cammy. What the fuck is the point of this? Kimi melihat rekaman itu. Spencer tampak bergerak mendekat, seolah hendak menyerangnya. Panik, Kimi langsung mengambil pistol dan mengarahkannya pada Spencer. Padahal, Spencer sama sekali tidak melakukan apapun. Kemudian, Spencer berkata, Kimi, itu Tallman. Dia menaruh senjata itu supaya kau membunuhku. Kimi kebingungan, namun akhirnya ia sadar. Perlahan, pistol itu ia turunkan. They only gave you that gun because they thought you'd kill me. my God, this is exactly what he wanted. Spencer kemudian teringat perkataan Lauren. Mungkin jika Tallman tidak bisa melihat mereka, dia tidak bisa melakukan apa-apa.
Sebuah ide muncul di kepalanya. Tapi untuk melaksanakannya, mereka harus kembali ke mobil. Saat hendak keluar, langkah mereka berhenti. Dua sosok bertopeng berdiri di luar, sama persis seperti yang tadi muncul di layar TV. Ketika topeng salah satunya terlepas, Spencer membeku. Ternyata itu adalah ibunya. Ia tahu itu ilusi, semua hanya permainan Tolman. Namun, hatinya diguncang, karena ia tak pernah benar-benar tahu bagaimana ibunya mengakhiri hidupnya. Seolah Tommy sedang menyayat luka masa lalunya. Tak kuasa menahan diri, Spencer berlari mengejar sosok ibunya. Kemi berteriak memanggilnya, namun sia-sia. Kini mereka terpisah. You're not my mother. Do you remember I was going to tell you something that day? Do this on our own. Don't! I have to go. Di saat bersamaan, sosok bertopeng yang lain berbalik, lalu menyerang Kemi. Saat tersadar, Kemi mendapati dirinya masih berada di dalam hutan. Dari kejauhan, ia melihat seorang pria berjalan menjauh. Beberapa saat kemudian, ia melihat dirinya sendiri saat masih muda. Pria itu adalah mantan kekasihnya. Kenangan selama ini ia kubur dalam-dalam, kembali muncul. Momen ketika ia dipaksa berhubungan, meski hatinya menolak. Fucking bitch. It's gonna be okay. He's gone. He can't hurt you anymore. Kimi muda tanpa ketakutan, defensif, dan tak berdaya. Namun, itu belum berakhir. Ilusi lain muncul kembali. Kimi di masa depan berbaring di kasur rumah sakit. Kimi melihat dirinya sendiri, membicarakan suatu hal yang belum sama sekali dia ceritakan kepada siapapun. Kemudian, dia sengaja mengajak Kimi untuk mati bersama. Kimi yang masih memegang pistol lebih memilih untuk menembak wanita itu. You don't have to keep carrying it, Cammy. Oh, well, we'll go together. Kimi yang baru saja tersadar akhirnya bertemu kembali dengan Spencer. Dengan wajah panik, ia langsung mengajaknya untuk segera kembali ke mobil. Namun, langkah mereka mendadak berhenti. Cahaya di hutan tiba-tiba berkedap-kedip, menerangi pemandangan mengerikan. Puluhan manekin Tallman berdiri diam, mengelilingi mereka. Mereka tidak tahu yang mana asli. Keduanya hanya bisa melangkah perlahan, penuh waspada, hingga tiba-tiba teman yang asli muncul dan menakuti mereka. Satu-satunya pilihan hanyalah berlari sekencang mungkin. Come on, let's get back to the car. Come on. Come on. Come on. Setelah berlari, akhirnya mereka sampai ke jalan raya. Namun ketenangan itu tidak bertahan lama. Di sana berdiri beberapa wanita berpakaian putih. Masing-masing dari mereka membawa golok. Mereka mengepung, tapi anehnya tidak menyakiti Spencer dan Kemi. Begitu masuk, Spencer langsung menjalankan rencananya, menutup semua kaca dengan plastik hitam. Dan benar saja, saat semuanya tertutup, Spencer menduga selama mereka tidak terlihat oleh Tallman, maka Tallman tidak akan bisa menyakiti mereka. Killing you in your crib! I got your dad's blessing. Since you already printed. Tapi, ketenangan itu tidak berlangsung lama. Head unit mobil tiba-tiba menyala, menampilkan kamera belakang. Di layar muncul selembar kertas dengan tulisan untuk memeriksa waktu. Tiba-tiba, ponsel Spencer menyala kembali. Jam menunjukkan 00.53 pagi, tepat saat mereka pertama kali terjebak di sini. Itu berarti waktu sebenarnya tidak pernah berjalan. Menunggu matahari terbit hanyalah harapan kosong. Kemudian, ponsel itu kembali mati. A little before 3. Dan mereka tidak tahu apa yang harus dilakukan sekarang. Namun tiba-tiba, layar menyala lagi. Tulisan jelas terpampang. Untuk memutuskan Tallman, satu dari antara kalian harus mati. Spencer menatap Kemi dengan wajah kacau. Ia tahu ini cara Tallman untuk memecah mereka.
Namun, kata-kata Lauren kembali terngiang. Tolman tidak akan pernah puas sebelum keinginannya tercapai. Kalian tidak akan bebas jika salah satu dari kalian tidak mati. She said death, not deaths. Spencer terdiam, lalu akhirnya bicara dengan nada menyesal. Mungkin semua ini memang salahku. Kemi teringat ucapan Lauren. Tolman bisa mencium bau kematian. Jika ada yang melewati jalannya dengan bau itu, ia akan memindahkannya ke dalam perangkap. Sejak awal, Tolman memang sudah mencium bau kematian dari Kemi. Itulah kenapa mereka terjebak di sini. Kemudian, Spencer berkata, sejujurnya, dari awal aku memang harus membunuhmu, karena Tolman hanya butuh satu orang, dan aku tidak perlu berpura-pura lagi. I'm sorry. What do you mean? There's no use pretending anymore, Cammy. Kimi yang sadar nyawanya terancam, langsung berusaha kabur. Namun, Spencer sudah bersiap dengan busurnya. Tanpa ragu, ia melepaskan anak panah menembus tubuh Kemi. Tubuhnya terjatuh tak berdaya. Spencer berpikir seharusnya ia sudah selamat. You got your fucking tool. Ia masuk ke mobil, mencoba menyalakan mesin. Namun, mesin tetap tidak menyala. Itu berarti Kimi masih hidup. Dengan langkah hati-hati, Spencer mendekati tubuh itu. Ia ingin memastikan kematian Kimi. Kesalahan fatalnya adalah tidak menyerangnya dari jauh. Saat ia membungkuk, tiba-tiba Kimi membuka matanya dan menyemprotkan pepper spray tepat di wajahnya. Spencer berteriak dan membuatnya tidak berdaya. Dalam kepanikan itu, Kimi merebut busurnya. Dengan sisa tenaga penuh amarah, ia menusukkan arah panah ke leher Spencer. At first, I thought he was trying to punish me. Di balik semua kengerian itu, ia sadar Tolman memberinya kesempatan untuk bertahan hidup dengan membunuh orang yang sejak awal memang berniat membunuhnya, dan kini ia berhasil selamat. Beberapa saat kemudian, lampu kendaraan menembus gelapnya hutan. Kemi membuka matanya lagi, kali ini di dunia nyata. Ayahnya berlari ke arahnya, memeluknya erat. Ternyata Lauren tidak berbohong. Wanita tua itu benar-benar menepati janjinya, memanggil 911 dan juga ayah Kemi. Dengan tubuh lemah penuh kelegaan, Kemi akhirnya selamat. Dan disitulah film pun selesai. Here! Here, I found her! She's here! Dan itulah akhir kisah mencengkam Tolman 2020. Sebuah perjalanan sederhana dengan taksi online berubah menjadi mimpi buruk ilusi, teror dan permainan psikologis menguji kewarasan. Film ini kembali mengingatkan kita bahwa terkadang bahaya paling menyeramkan bukanlah yang datang dari kegelapan di luar sana, melainkan dari seseorang yang duduk tepat di sebelah kita. Kemi memang berhasil lolos, tapi dengan harga yang sangat pahit, karena di dunia Tolman, satu-satunya jalan keluar hanyalah melalui kematian. Sekarang, coba bayangkan, kalau kalian ada di posisi Kemi, apakah kalian bisa bertahan, atau justru menyerah pada permainan Tolman? Sampai di sini dulu adu cerita kali ini. Jangan lupa dukung channel ini dengan memberikan tombol like, share, dan subscribe, biar kalian nggak ketinggalan kisah-kisah serem berikutnya hanya di Luntus Cinema.